Penny Wenda lahir di Lembah Baliem, Papua Barat, 17 Agustus 1947. Umur Penny Wenda 46 tahun. Ia adalah pemimpin kemerdekaan Papua Barat dan Ketua Persekutuan Gerakan Pembebasan Papua Barat. Penny Wenda pelobi internasional dan dari Indonesia diasingkan, tetapi dari Inggris mengakui sebagai pembela kemanusiaan. Ia juga pada tahun 2003 diberikan suaka politik oleh pemerintah Inggris setelah ia melarikan diri dari tahanan saat diadili. Ia telah bertindak sebagai perwakilan khusus rakyat Papua di Parlemen Inggris, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Parlemen Eropa pada tahun 2017. Ia diangkat sebagai ketua untuk Persekutuan Gerakan Pembebasan Papua Barat. Sekitar tahun 70-an, Wenda mulai hidup di sebuah desa terpencil di kawasan Papua Barat. Di sana ia hidup bersama keluarga besarnya. Mereka hidup dengan bercocok tanam. Saat dia merasa kehidupannya begitu tenang, hidup damai dan alam pegunungan, kira-kira kalimat itulah yang dirasakan olehnya. Sampai suatu saat sekitar tahun 1970-an, ketenangan hidup mereka mulai terusik dengan masuknya pasukan militer. Saat itu, Penny Wenda mengklaim pasukan memperlakukan warga dengan keji. Penny menyebut di situasi itu salah satu dari keluarga menjadi korban hingga akhirnya meninggal dunia. Wenda mengakui kehilangan satu kakinya dalam sebuah serangan udara di Papua. Tak ada yang bisa merawatnya sampai peristiwa pilu itu berjalan 20 tahun kemudian. Saat itu keluarganya memilih berkabung dengan dipaksakan mereka untuk berkabung di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan memaksakan mereka untuk harus mengikuti sesuai dengan kemauan mereka. Maka Penny melarikan diri. Namun kondisi demikian harus diterima dan diharapkan Wenda. Tetapi rupanya dia berusaha melawan pilihan orang-orang dekatnya. Setelah masuknya masa reformasi, pemerintahan Soeharto menggerakan referendum dari rakyat Papua untuk menuntut kebebasan dari NKRI kembali bergelora. Di saat itu Penny Wenda melalui organisasi DAMAK, Dewan Masyarakat Koteka, membawa suara masyarakat Papua. Mereka menuntut pengakuan dan perlindungan adat istiadat serta kepercayaan masyarakat suku Papua. Mereka menolak apapun yang ditawarkan pemerintah pusat, termasuk otonomi khusus. Namun, pemerintah pusat lobby terus diusahakan sampai akhirnya pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri memperlakukan otonomi khusus adalah pilihan politik yang layak untuk Papua dan tidak ada yang lain. Saat itu sekitar tahun 2001 ketenangan kembali terjadi di tanah Papua. Operasi militer menyebabkan Ketua Presidium Dewan Papua meninggal. Wenda terus berusaha memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat.
pertendangan Wenda bertuntut serius. Dia kembali dipenjarakan pada tanggal 6 Juni 2002 di Jayapura. Selama ditahan, Wenda mengakui mendapatkan penyiksaan serius, dituntut berbagai macam kasus. Salah satunya disebut melakukan pengarahan massa untuk membakar kantor polisi hingga harus dihukum 25 tahun penjara. Kasus itu kemudian disidang pada 25 September 2002. Wenda dan tim pembelajaran menilai persidangan ini cacat hukum. Panggilan terus berjalan sampai pada akhirnya Wenda dikabarkan berhasil kabur dari tahanan. Pada tanggal 27 Oktober 2002, dibantu aktivis kemerdekaan Papua Barat, Beni diselungkupkan melintasi perbatasan ke Papua Nugini dan kembali dipantau oleh kelompok LSM Eropa untuk melakukan perjalanan ke Inggris, di mana ia diberikan paspor, dan sejak tahun 2003 Beni dan istrinya Mari serta anak-anaknya memilih menetap di Inggris. Pada tahun 2011 pemerintah Indonesia namun nampaknya tidak berhasil rencana yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Red Notice dan surat perintah penangkapan internasional untuk menangkap Beni Wenda. Itulah biografi singkat tokoh Papua yang memperjuangkan untuk kebebasannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, bisa share ke teman-teman agar teman-teman juga bisa kita mengetahui bersama.